proses terbentuknya manusia itu. Dari segumpal darah tadi kemudian mulai terbentuk tulang itu, ya tangannya memanjang, kakinya memanjang, kepalanya membulat. Sekarang pertanyaannya, kenapa sama-sama memanjang, tangan dan kaki berbeda bentuknya? Kaki bentuknya lebih besar daripada tangan. Yang tadinya bulat, kemudian bulatan ini membentuk tonjolan kepala, membentuk tonjolan perut, dan membentuk tonjolan kaki dan tangan. Kenapa beda-beda? Padahal tadinya bentuknya sama. Kok kemudian muncul kepala, kemudian udah bulat aja di situ. Kemudian tangan masih manjang terus, manjang terus. Kaki juga manjang terus. Kenapa? Karena ada yang mengatur. Berarti ini ada yang mengatur. Ini bukti bahwa ada Sang Maha Pencipta yang Maha mengatur tadi. Al-Musawwir, ya, yang mengukir bentuk manusia menjadi ahsanul taqwim, menjadi bentuk yang sempurna. Dan sekarang kalau kita lihat, coba setelah menjadi bayi, kemudian muncullah gigi. Gigi pertama memanjang terus. Kenapa berhentinya cuma 1 cm, 2 cm saja? Kenapa enggak 1 meter gitu ya gigi? Kenapa? Karena aturan Allah sudah begitu. Berarti ada yang mengatur. Ini bukti bahwa penciptaan manusia itu ada yang mengatur. Berarti bukti bahwa adanya Allah. Inilah yang membantah mereka yang ateis, yang tidak percaya pada Allah. Bagaimana menjawab? Kok sama-sama dari sel yang memanjang, kok ada yang jadi tangan, yang tadi gumpalan, ada yang jadi tangan memanjang, ada yang jadi kaki lebih besar daripada tangan, ada kepala yang menonjol tadi, terus menjadi bulat, tumbuhlah rambut, siapa yang ngatur? Kenapa giginya itu juga tumbuhnya cuma 1 cm, 2 cm? Kenapa nggak 10 cm? Kenapa nggak memanjang terus? Kok berhenti di situ? Nah, ini membuktikan bahwa ada yang mengatur. Berarti ada Allah. Jadi kita bisa membantah dalam ayat ini adalah kepada apa? Kepada mereka. Orang yang tidak percaya pada Allah dan orang yang percaya bahwa Tuhan itu banyak. Kenapa? Karena disindir oleh Allah. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadat. Seandainya di atas langit dan di bumi itu ada masing-masing Tuhan, maka hancurlah, selain Allah maksudnya adalah hancurlah bumi dan langit itu. Kenapa? Ada Tuhan yang pengen bentuknya begini, ada yang pengen begitu. Kita bayangkan ini kru di Dakar ini. Kalau punya bos 2 aja, Bang Kiman tuh 2. Yang satunya pengen begini cara menyajikan. Yang satunya pengen begini cara menyajikan. Bingung enggak? Bingung. Akhirnya bubar saja. Udahlah, enggak usahlah kita bikin kafe ya. Udah yang satunya pengen ke sini, satunya pengen ke situ. Lah, ini akibat kalau ada 2 tadi. Kita bayangkan kalau Tuhan itu ada lebih dari 1. Yang di langit pengen ngasih hujan terus, ya, kemudian yang di bumi pengen menolak terus. Ini, maka Allah katakan lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadat. Kalau sekiranya ada ya di langit dan di bumi itu ada Tuhan yang berbeda, rusaklah, hancurlah alam semesta ini. Nah, ini membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu. Ini jadi tidak ada nanti Allah itu ada Bapak, ada anak, ya. Kenapa? Ya karena nanti akan seperti itu gambarannya. Nah, yang kenapa kita kemudian harus mempercayai bahwa Allah itu yang menciptakan manusia dan Allah itu satu? Ya tadi sudah digambarkan, ya, digambarkan di dalam Al-Qur'an proses terbentuknya manusia itu satu. Mau dia orang Kristen, mau dia orang Katolik, mau orang Buddha, mau Hindu, mau orang Negro, mau orang nggak percaya Tuhan, sama prosesnya. Kalau ada Tuhan selain Allah ya pastinya dia bisa bikin yang lain. Kenapa? Saya nggak maulah ikut-ikutan itu Allahnya Muslim itu, orang Islam itu. Kenapa? Nah, dia sudah menjelaskan di Al-Qur'annya begitu. Oh, udah saya ganti. Nah, nanti berarti akan hancurlah kredibilitas dari Tuhannya kaum muslimin. Nah, faktanya tidak, ya, faktanya tidak. Nah, yang kedua adalah Malikin Nas. Ya, Malikin Nas yang artinya raja manusia.
Nah, seorang raja ini, taruhlah di dunia itu raja yang paling kuat siapa? Firaun. Ketika Firaun bermimpi ada seorang anak yang akan membunuhnya, maka seluruh bayi yang ada di Bani Israel, ya, dari Bani Israel itu semua dibunuh. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuan gara-gara apa? Gara-gara bermimpi. Nah, mimpinya seorang raja dilaksanakan dengan hukum seperti itu. Berarti seorang raja itu punya hukum. Ya. Nah, ketika Allah itu adalah raja manusia, berarti Allah itu punya hukum yang harus kita takuti. Kalau seperti Fir'aun tadi, kita masih bisa nyuri-nyuri. Karena dia tidak senantiasa tahu keberadaan kita. Kita bisa bersembunyi. Tapi kalau Allah, bagaimana kita bersembunyi? Kita tidak bisa. Maka ketika nanti itu hari akhirat itu, ketika dunia, alam semesta sudah hancur, maka kemudian Allah itu mendatangi manusia dengan suara yang besar, yang menakutkan. Ana Malik, aina mulukul ard. Saya Tuhan, saya raja. Mana dulu raja-raja di dunia itu? Akan ditanya oleh Allah bahwa mana dulu yang mengaku raja itu? Nah, itu nanti di akhirat seperti itu. Nah, maka seluruh manusia itu akan ketakutan. Di seluruh manusia itu akan keluar keringat dingin. Keringatnya itu ada yang sampai semata kaki, ada yang selutut, ada yang seperut, ada juga sampai ke lehernya, bahkan hampir menenggelamkan manusia itu. Saking takutnya, saking keringat dingin keluar. Coba bayangkan, kita bayangkan nanti kalau kita berada di alam mahsyar. Bagaimana kita nggak ketakutannya? Nah, disitulah Allah menunjukkan, kenapa di dunia kamu tidak mengikuti aturanku? Kenapa kamu mengikuti aturan raja-raja manusia? Nah, itulah Allah akan bertanya demikian. Oleh karena itu, maka di sini jelas bahwa sebelum berlindung tadi, Allah akan memberikan perlindungan, maka pengakuan kita kepada Allah dengan sifat tadi Rabb, yaitu yang menciptakan kita, yang mengatur kita, kemudian juga bersifat Malik, yaitu yang menjadi raja, yang hukumnya harus ditakuti. Nah, ini baru kita akan mendapatkan perlindungan tadi. Kemudian yang ketiga adalah ilahinnas. Ilahinnas berarti Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. La ma'buda illallah. Tidak ada sesuatu yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa? Karena memang manusia diciptakan itu untuk menyembah Allah, ya. Jadi manusia diciptakan itu untuk menyembah Allah. Ya. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Jadi manusia itu dipanggil ya ayuhan nas. I'budu, sembahlah apa Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kita menyembah Allah karena menciptakan. Ya, menyembah. Berarti Allah itulah ya, karena beliaulah yang menciptakan kita, maka kita diperintahkan untuk menyembah. Ya, maka di dalam ayat tadi ya yang saya kutip di depan tadi ada surat Al-Insan ya. Surat Al-Insan tadi penciptaan manusia ya dari inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj tadi, kemudian sampai kemudian kita nanti akan diberi jalan ya, diberi dua jalan, yaitu atau nabtalihi ya, nabtalihi apa istilahnya, akan diuji dengan dua jalan, yaitu ketaatan dan jalan kesesatan. Jadi tinggal milih mana manusia nanti. Nah, ini manusia terikat oleh penciptaan tadi. Karena diciptakan oleh Allah, maka kita harus beribadah kepada Allah. Nah, ibadah, apa itu ibadah? Nah, beribadah itu sebenarnya ada dua makna yang ada makna amnya, ada juga makna khusus. Yang makna khusus itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah yaitu sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya yang terkaitan dengan langsung kepada Allah.
ada juga ibadah yang berarti am atau umum. Apa itu umum? Yaitu perbuatan kita, perkataan kita yang selalu mengikuti ridho Allah, itu namanya ibadah juga. Jadi perbuatan berarti apa? Seperti kita berdagang. Ya, berdagang ini juga termasuk ibadah. Kalau, ya ini ada kalaunya. Kalau sesuai dengan ridho Allah. Jadi bukan berdagang dengan tidak diridhoi. Kalau itu bukan ibadah. Jadi sebenarnya perbuatan manusia itu ada kimahnya. Kimah itu ada nilai-nilai. Ada namanya kimah madiyah. Berarti dia bernilai material. Perbuatan manusia itu ujungnya adalah materi. Itu adalah kimah. Ada juga kalau belajar perbuatan manusia ya, ada juga yang kimah manusia itu berupa kimah insaniyah, kimah kemanusiaan, menolong orang. Kan tidak dapat materi, juga tidak dalam rangka beribadah, ya ibadah madhoh maksudnya. Berarti menolong orang. Kadang-kadang ada yang tenggelam, kita lihat orang tenggelam, kita nyeburin juga untuk menolong. Padahal resikonya kita mati. Kok kemudian kita mau? Dapat apa? Kan pertanyaan gitu. Nah itu adalah qimah insaniyah. Ada fitrah manusia yang selalu akan menyayangi sesama makhluk. Itu fitrah. Nah itu tidak qimahnya adalah qimah insaniyah. Nilainya bukan nilai materi. Meskipun itu mempertaruhkan nyawa kalau kita menolong. Nah, ada juga namanya qimah ruhiyah. Qimah ruhiyah itu kita melakukan suatu perbuatan yang tujuannya adalah ruhiyah, rohani. Salat, puasa, itu adalah perbuatan yang kita tujuannya adalah, atau bukan tujuan, nilainya adalah nilai keruhian, ya. Nah, semua nilai itu bisa menjadi ibadah, bisa tidak. Ya. Jadi nilai tadi, materi tadi, perbuatan yang material tadi, seperti berdagang, itu bisa bernilai ibadah, bisa tidak. Salat, puasa bisa bernilai ibadah, bisa juga tidak. Kenapa? Karena itu hanya nilai saja bahwa prosesinya dilakukan dengan maksud adalah supaya rohaninya bagus. Tapi niatnya, nah ini tergantung niat. Ketika perbuatan-perbuatan itu baik berdagang, kemudian menolong orang, atau sholat, niatnya bukan karena Allah, sudah pasti tidak bernilai ibadah. Nah itu makanya semua perbuatan bisa menjadi ibadah ketika niat dan tata caranya itu diridhoi oleh Allah. Jadi perbuatan perkataan kita yang oleh Allah itu diridhoi itu menjadi ibadah. Oleh karena itu berdagang pun kita bisa bernilai ibadah. Caranya gimana? Ya berarti mengikuti tata cara Allah. Bagaimana berdagang yang boleh, bagaimana yang tidak, itu dihindari. Terus yang kedua, niatnya memang ini menjalankan aturan yang telah Allah tetapkan atau nabinya tetapkan. Maka itu menjadi ibadah karena Allah meridhoi, ya, tidak dengan menipu, mengurangi timbangan, melibatkan riba di dalamnya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang Allah nanti akan ridho di dalamnya. Dan itu menjadi ibadah. Jadi jangan dikira kalau sholat itu bisa bernilai ibadah. Bisa juga enggak. Ketika niatnya tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya kalau yang laki-laki ini supaya kelihatan rajin gitu ya. Karena ternyata di masjid ada yang ditaksir. Maka dia datang lebih dulu. Pakai pakaian rapi. Sopnya paling depan. Ya. Nanti kalau pulang nganterin. Nah, tujuannya sudah lain. Nah, ini menjadi bukan ibadah. Walaupun kimahnya tadi, nilainya perbuatan itu adalah ibadah. Berdagang pun begitu. Berdagang bisa juga tidak beribadah ketika ada penipuan di sana. Terus kemudian ada pengurangan timbangan, ada pemalsuan, dan lain sebagainya. Dan juga diniatkan bukan memang untuk mengikuti perintah Allah. Kalau perintah Allah itu kan berarti kita suruh bertebaran di atas muka bumi untuk mencari rezekinya Allah. Ya, kita diminta untuk bertebaran di muka bumi, ya, untuk mencari rezekinya Allah. Tapi kalau kemudian
kita mencari rezeki Allah bukan dengan cara yang telah ditetapkan, nah ini menjadi laknat bagi dia. Nah, kalau kita mencari rezeki dengan mengikuti apa yang diaturkan oleh Allah, maka itu menjadi ibadah bagi dia. Nah, kemudian setelah kita meyakini Allah itu sebagai tadi Rabb yang membentuk kita, yang memberi aturan kepada kita, kemudian Malik yaitu raja yang nanti akan menuntut kepada kita, yang akan menghakimi kita, yang akan menerapkan aturan yang keras kepada kita. Kemudian kita juga menganggap Allah itu ada ilah, maka barulah kita akan mendapat pertolongan, yaitu dilindungi dari was-wasnya al-khannas tadi, keburukan was-was al-khannas. Ya, jadi ini syaratnya harus terpenuhi dulu. Nah, kemudian kita bercerita lagi dong, apa sih sebetulnya al-waswas itu? Nah, kalau tadi tahu Allah itu tadi ya, kita tahu sifat-sifat Allah, sudah kita uraikan. Kita bantah orang yang tidak percaya Allah, kita bantah orang yang menganggap Tuhan itu banyak, Tuhan itu sama saja, semua agama sama. Ini dibantah dengan kenyataan bahwa proses terbentuknya manusia itu ada di Al-Quran dan itu diakuin tidak ada bedanya. Itu clear. Maka kemudian kita akan dapat perlindungan ya dari min syarril waswasil khannas. Nah, kita bicara tentang waswas. Apa itu waswas? Waswas itu bisikan. Orang bisik-bisik itu waswas. Nah, waswas itu akhirnya menimbulkan waswas. Bisikan itu menimbulkan waswas. Tapi ada juga bisikan tidak menimbulkan waswas. Terlena dia berarti. Nah, berarti apa itu al-waswas? Ada beberapa makna al-waswas. Di antaranya adalah al-waswas itu artinya takwif. Takwif yaitu sesuatu yang menakut-nakuti. Ya, sesuatu yang menakut-nakut. Jadi kita ditakut-takutin. Kalau mau berbuat baik atau berbuat yang benar itu ditakut-takutin. Bang, gak usah lah, terlalu jujur-jujur banget itu janganlah. Nanti sulit nanti. Janganlah, dikit-dikit nyari yang halal, Orang yang haram aja sulit. Nah, ini adalah bagian dari takhwifnya setan. Jadi setan itu membisikkan al-waswas tadi, itu dengan cara tadi, menakut-nakutin. Kalau misalnya sudah punya anak 3, ternyata ada lagi anak yang keempat. Abang, nanti ini repot kita nanti. Gimana kasih sayangnya yang kita berikan? Nanti makanan dari mana? Ini ditakut-takutin untuk sesuatu yang akhirnya nanti terjerumus dia melakukan suatu tindakan yang berdosa. Nah, ini adalah takwif namanya. Itu al-waswas yang akan ada di dalam diri manusia. Kenapa? Karena syaitan itu kata Nabi inna syaitana yajri ibni Adam min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu mengalir di dalam tubuh manusia itu seperti aliran darah. Lah berarti seluruh aspek sudut diri manusia itu akan ada setan. Bagaimana dia kalau setiap hari 24 jam setan itu tidak pernah tidur. Menghembus-hembuskan terus. Takwif itu yang pertama. Ya, kita ditakut-takuti untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Misalnya mau sedekah, ntar dulu lah. Kalau kemarin 1 juta, kita sebenarnya uangnya banyak nih. Kita bisa 5 juta. Udahlah, janganlah. Nanti habis loh. Nanti persiapan untuk tahun berikutnya nanti gimana? Ini adalah satu hal yang oleh setan merupakan waswas, ditakut-takutin. Nah, ini enggak gampang menghindari. Maka kita berlindungnya tadi harus backupnya kuat, yaitu kepercayaan kepada Allah itu harus kuat. Nah, kemudian yang kedua, makna al-waswas itu bisa tazyin. Tazyin itu mengindah-indahkan. Sesuatu yang buruk itu dimodif menjadi sesuatu yang kelihatan baik. Ya, misalnya banyak hal ya. Misalnya ya kalau anak-anak muda ini ada yang pacaran nggak nih? Nah, pacaran ini kadang-kadang ya kita kan sudah menjaga diri gitu. Tapi pacaran itu ya seperti hanya yang lain yang tadinya menolak, udahlah, jangan terlalu gitu, yang lain aja juga banyak kok.
Kalau yang lebih ngeri ya, naudzubillahi min dzalik, itu dari survei itu mungkin 5, berapa? 3 atau 5 dari 10 orang yang disurvei itu remaja di Jabodetabek itu sudah pernah merasakan hubungan suami istri. Nah ini kan luar biasa. Itu kan perbuatan buruk. Tapi oleh setan itu dihembus-hembuskan. Nggak apa-apa lah. Itu kan udah biasa. Yang udah biasa. Kalau namanya laki-laki, perempuan ya itu kan naluriah. Naluriah, masa mau dihalangi? Ya, naluriah itu ya dinikmati saja. Seperti anak-anak muda yang lain. Nah kalau demikian inilah setan itu melakukan was-wasnya kepada kita. Ya, setan itu luar biasa, 24 jam nggak pernah tidur. Dia selalu menghembus-hembuskan kepada manusia itu perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan perintah Allah. Nah ini adalah keburukan yang akan muncul sama dengan ketika Nabi Adam ya. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah kemudian menghuni surga. Kemudian diciptakan istri ya, Hawa ya. Diciptakan Hawa. Kemudian setan mendatangi mereka. Kok setan ini kok jadi musuh sih? Kenapa sih? Ya setan dulu, ya iblis ya. Iblis ini dulu mbahnya setan ini. Ini iblis ini dulu sebetulnya saat taat kepada Allah. Ya. Ini sangat disegani. Malaikat saja segan sama iblis. Karena apa? Karena dia sangat taatnya kepada Allah. Hanya satu, ya, hanya satu dia tidak mengikuti perintah Allah, yaitu ketika disujud fasajadu illa iblis. Maka mereka itu ketika disuruh bersujud kepada Adam, yaitu para malaikat dan iblis tadi, itu mereka fasajadu, mereka sujud semua karena itu perintah Allah, kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis itu aba wastakbara wa kana minal musyrikin. Jadi iblis itu enggan dan takabur. Ya Allah, saya kan lebih bagus daripada Adam. Saya dari api, dia kan dari tanah. Kenapa saya harus bersujud kepada Adam? Dia lupa bahwa yang memerintah itu Allah, bukan Adam yang memerintah. Tapi Allah yang memerintah untuk bersujud. Tapi mereka tidak mau. Iblis itu tidak mau. Maka kemudian iblis ini menjadi ingkar kepada Allah. Nah, kemudian bukannya kemudian dilaknat oleh Allah. Allah melaknat iblis ini. Tapi iblis itu tidak memahami bahwa dia telah melakukan kesalahan dan kemudian bertobat. Tidak. Dia justru meminta, ya Allah kalau memang begitu, ya, karena engkau sudah melaknatku, maka izinkanlah aku, ya Allah, mengganggu, menggoda, ya, menyesatkan dari jalanmu. Itu permintaan iblis. Bahwa saya, ya sudah, saya nanti dihukum bolehlah, tapi saya harus ngajak teman. Nah ini janji iblis pada saat awal. Maka di dalam ayat, banyak ayat, bahwa inna syaiton, ya, sesungguhnya setan itu kan iblis itu nanti akan membuat setan-setan dari jin dan manusia tadi menjadi aduan nas, jadi sebagai musuh manusia. Ya, inilah yang dimaksud dengan bahwa memang iblis ini adalah, atau setan ini adalah musuh manusia. Ya. Dan ini sudah dari awal memang dia disetting untuk memusuhi manusia, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Ya. Jadi dipalingkan dari jalan kebenaran. Ini fungsi setan tadi, fungsi iblis berjanji akan menarik semua manusia ke dalam barisannya. Nah ini yang sebetulnya Allah peringatkan, ini yang harus manusia ingat. Maka tadi ada beberapa pintu-pintu masuk, ya, godaan tadi, yaitu berupa tahwif, kemudian ada tazyin, ya, mengindah-indahkan dan menakut-nakuti. Kemudian ada pintu-pintu lain nanti. Ada namanya pintu syak, pintu keraguan. Kita dibikin ragu-ragu. Pintu subhat.
Kita kenapa harus percaya sama Allah? Oh, kita aja nggak ngelihat ya. Nah, ini keraguan yang tadinya percaya kemudian dibikin. Tadinya kalau memang Allah itu maha pencipta, bisa nggak Allah itu mencipta Tuhan yang lebih sempurna daripada Allah? Atau menciptakan sesuatu yang lebih sempurna daripada Allah? Nah, ini adalah bisikan-bisikan setan yang ke dalam manusia, ke dalam pikiran manusia dan ke dalam hati manusia untuk kemudian manusia itu bertanya-tanya, meragukan. Kalau dijawab misalnya, Allah mampu nggak menciptakan sesuatu yang lebih sempurna dari dirinya? Kalau dijawab, oh ya nggak bisa lah. Nah, berarti ya Allah tidak mampu dong. Tapi kalau dijawab, bisa, berarti ada yang lebih sempurna daripada Allah. Nah, ini adalah bagian dari setan yang atau tadi, ya, jin atau setan yang membisik-bisikkan kepada kita manusia untuk ragu-ragu terhadap keberadaan Allah. Nah, padahal itu jelas, itu adalah rekayasa jin saja atau syaitan tadi ke dalam dada manusia, yaitu berupa was-was tadi yang akan menggiring mereka untuk yang tadinya percaya menjadi ragu-ragu, ya. Nah, itu. Atau mana duluan waktu dengan Allah itu duluan mana? Ya. Nah, ketika kita menggunakan akal kita, itu adalah menggunakan akhirnya kemudian terbentur. Kalau akal itu hanya bisa kita pakai ketika kita itu ada syarat-syaratnya, yaitu sesuatu masalah atau fenomena yang terlihat. Satu, bisa diindra. Kedua, memang punya indra. Yang ketiga, adanya otak. Nah, yang keempat, harus ada maklumatus sabiqah. Ada informasi sebelumnya. Itu baru bisa berpikir. Otak baru bisa jalan. Akal baru bisa jalan. Kalau tidak, nggak bisa. Contoh, misalnya kita melototin buku bahasa India misalnya. Kita belum pernah belajar bahasa India. Maka kita pelototin jutaan kali, ya nggak akan punya kesimpulan apapun dari buku itu. Apa artinya? Kita tidak bisa menggunakan otak kita, untuk kita menggunakan akal kita untuk berpikir tentang isi kitab itu. Kenapa? Karena tidak ada maklumatus sabiqah. Lah, manusia diajarkan oleh Allah untuk mengenal alam semesta. Maka kita bisa memahami alam semesta dari mana? Karena dari awal Adam itu diajarkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaikah. Ya, di hadapan malaikat itu kemudian Adam dites pengetahuannya tentang nama-nama yang ada di bumi. Nah, disitulah sebetulnya mulai muncul namanya maklumatus sabiqah, yaitu informasi awal asal dari alam semesta itu. Kemudian dia bisa berpikir, ketemu benda, oh pernah dikasih tahu Allah dulu ini buah-buahan bisa dimakan. Tapi ada sesuatu yang memang agak berbeda, dicek, oh ini ada gatal dan lain sebagainya, ini nggak enak dimakan dan lain sebagainya. Nah, itu akal bisa berjalan. Maka ketika kemudian akal itu oleh setan dibawa ke hal yang gaib, yaitu perbuatan Allah itu gaib, wajah Allah itu gaib. Kita tidak pernah tahu wajah Allah seperti apa karena memang belum diperlihatkan. Maka kita tidak bisa mengakali dengan menggunakan akal kita. Kenapa? Itu sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Maka setan akan memasukkan, ya. Maka dulu ada tokoh yang akhirat. Akhirat itu kok dipercaya, orang kita nggak pernah ketemu kok. Nah, akhirat itu sesuatu yang gaib. Karena sesuatu yang gaib, maka kita tidak bisa menggunakan akal kita secara langsung. Apa yang kita gunakan? Dalil yang lain. Maka dalil itu ada dua, yaitu ada dalil akli dan nakli. Dalil akli adalah sesuatu yang bisa kita lihat, kita raba, kita indra. Maka dalil nakli ada sesuatu yang sudah pasti. Nah, untuk bisa memastikan dalil itu adalah sesuatu yang benar dan masuk akal, ya kita percaya dulu. Kita harus mulai dari mencari Allah itu, membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, tadi ayat di depan, ya, surat An-Nas tadi, kita bisa membongkar bahwa
betul bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu. Ya, itu clear. Maka kemudian Allah menceritakan apa nih hubungan antara manusia dengan Allah itu apa yang harus dijembatani. Kenapa? Karena memang Allah ini nanti akan ada konsekuensinya dari penciptaan itu pasti ada. Maka kemudian kita bisa melihat ada Al-Quran, ada Nabi Muhammad. Nah, kita buktikan apakah Al-Quran itu adalah sesuatu yang masuk akal. Maka Allah menantang di dalamnya. Ya. Kalau kita menggunakan akal, karena Al-Quran itu ada fakta, maka kita bisa menggunakan akal. Akal kita mengatakan bahwa Al-Quran itu ada 3 kemungkinan. Kalau enggak dia dibikin oleh Nabi Muhammad karena dia membawa Al-Quran, dia dibikin oleh orang Arab. Ada nggak kemungkinan dibikin oleh bukan orang Arab? Tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Tidak mungkin Al-Quran itu dibikin oleh orang lain. Nah, kemungkinan yang ketiga, benar-benar Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, itu sudah dibuktikan. Al-Quran menantang, Nabi Muhammad menantang, kumpulkan kalian orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalamullah, kumpulkan, bikin tandingan, satu Al-Quran. Kalau nggak mampu, bikin satu surat. Kalau tidak mampu, satu ayat saja. Tidak mampu. Mereka melakukan nggak? Melakukan. Tapi oleh kalangan mereka sendiri tidak diakui sebagai Al-Quran atau sebagai kitabullah. Tidak. Kenapa? Jauh. Baik esensinya maupun rasa bahasa. Inilah mukjizat. Al-Quran itu mukjizat kenapa? Kalau kita mempelajari detailnya, wah luar biasa. Luar biasa. Bahasanya itu bahasa yang tidak bisa diwakilkan dalam bahasa selain bahasa Arab dalam menggambarkan Al-Quran itu. Nah, kemudian ada juga pintu lain, yaitu pintu, tadi ada pintu syak, kemudian ada pintu kebodohan. Jadi was-was bisikan setan itu bisa karena dia bodoh. Itu sebagai pintu masuk, setan masuk ke dalam hati manusia. Kemudian ada juga pintu godok, pintu marah. Amarah itu juga pintu masuk setan untuk mengembus-embuskan. Kalau sudah marah dia nggak peduli lagi, misalnya suami istri nggak peduli lagi pernah berjanji, pernah apa, sudahlah, emosinya diluapkan. Ya, kalau orang dendam sama orang nggak peduli lagi, dia bunuh orang itu. Dia lupa kalau yang namanya atau nyawa manusia itu berharga. Satu orang mati, seorang muslim mati itu lebih mulia. Hidupnya seorang muslim lebih mulia dari alam semesta. Berarti nyawa itu sangat berharga di kalangan kaum muslimin ini. Nah, ini ketika kemarahan menyeruak, ketika kemudian bisikan setan itu mengembus-embuskan ke dalam dada manusia, maka disitulah kemudian kita melakukan kelalaian, kita melakukan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, ini beberapa syarril waswas tadi ya, keburukan dari bisikan-bisikan al-khannas tadi. Minal jinnati wan nas. Nah, siapa al-khannas itu? Ternyata al-khannas itu adalah sebagian dari golongan jin dan sebagian golongan dari manusia. Berarti ini jin itu bisa menjadi anak buah iblis, manusia pun bisa menjadi anak buah iblis. Maka sebetulnya luar biasa ya, setan itu bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap anak Adam itu lahir, maka di situ diciptakan jin korin, ya, jin yang akan mendampingi, atau kalau jinnya buruk, ya dia akan ikut menjadi syaitan yang akhirnya membisik-bisikkan ke dalam dada manusia sesuatu yang buruk, sehingga kita akan terpalingkan dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini jelas bahwa kita bisa mengantisipasi semuanya. Kita bisa mengantisipasi bisikan-bisikan tersebut
seberapa besarnya itu juga akan terantisipasi. Tapi antisipasi ini tergantung juga keyakinan tadi. Syarat dari mendapat perlindungan itu kalau kita meyakini bahwa Allah itu Rob manusia, Allah itu adalah Malik manusia, Allah itu adalah ilah manusia. Nah, ini mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan itu pembesar-pembesar syaitan itu dibelenggu. Ya jangan sampai nanti kita yang pembesar-pembesarnya dibelenggu, tapi malah justru nafsu manusianya yang kemudian menjadikan pahala puasanya itu hancur. Ya, puasa itu. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. Welcome.